selamat sore teman-teman. Selamat datang, selamat bergabung kembali. Apa kabar? Masih semangat? Senang sekali rasanya saya Syabina akan memandu sesi pada sore hari ini yang juga merupakan rangkaian akhir dari Policy Fest 2021, Breaking Boundaries of Indonesian Public Policy. Pertama-tama, saya juga ingin menyapa terlebih dahulu beberapa tamu undangan yang sudah hadir di tengah-tengah bersama kita. Ibu Vivi Alatas, CEO Asa Kreativitas sekaligus Patron Think Policy. Dan juga sudah hadir bersama kita Mbak Sa'diah Ma'ruf. Halo. Mewakili segenap tim Policy Fest 2021, saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Knowledge Sector Initiatives, Nafas Indonesia, BP Jam Sostek, Indonesian Youth Diplomacy, Berita 1, Koalisi Seni, serta segenap komunitas dan mitra dalam jejaring Think Policy. Tidak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada lebih dari 900 peserta yang telah berpartisipasi aktif sekaligus kolaboratif, beserta seluruh pihak yang telah mendukung dan berperan serta demi bersama-sama merayakan sekaligus mendorong kebijakan publik yang efektif dan inklusif. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita panggilkan Ziva selaku Project Manager Policy Fest 2021 yang akan membagikan laporan acara 2 hari penuh ini. Kepada Ziva, saya persilahkan. Selamat sore, saya Ziva, Program Manager Policy Fest 2021. Sejak Juli 2021, Sekretariat Think Policy secara rutin bertukar pikiran dan ide-ide yang terdengar tidak mungkin untuk dikerjakan oleh tim beranggotakan 30 orang dengan pekerjaan penuh waktu di luar Think Policy. 2 hari ini menjadi pembuktian kuatnya komitmen kami bersama untuk memfasilitasi teman-teman semua, orang muda Indonesia, agar semakin paham relevansi kebijakan publik dengan keseharian, semakin kuat kapasitasnya untuk memahami dan berdiskusi di isu-isu kebijakan publik, berjejaring dengan kawan-kawan komunitas, serta berdialog dengan para pembuat kebijakan di tatanan eksekutif maupun legislatif. Harapannya menjadi katalis kolaborasi antar sektor di masa depan. Policy Fest 2021 mengusung tema Breaking Boundaries of Indonesian Public Policy dengan harapan semakin banyak diskusi produktif dalam lingkup kebijakan publik yang mampu mendorong aksi kolaboratif antar sektor demi kebijakan publik lebih baik yang disusun berdasarkan bukti dan diterapkan secara empatik. Tahun ini, Policy Fest berhasil menghadirkan 100 pembicara di 24 sesi, baik pleno, kelas maupun diskusi, dan dihadiri oleh 1.318 audiens yang tersebar dari ratusan institusi, baik institusi pemerintahan maupun non-publik. Serta dihadiri juga oleh 190 lebih pelajar dari siswa SMP, SMA, hingga mahasiswa. Seluruh audiens kami berpartisipasi aktif dengan penuh semangat untuk menyumbang pertanyaan, tanggapan, komentar yang kritis, dan konstruktif. Hebatnya lagi, audiens kami tersebar di 30 provinsi dan menjangkau lebih dari 10 negara. Tapi teman-teman, di luar angka-angka tersebut, kualitas dan diskusi yang terjadi dalam Policy Fest sangat berkualitas dan intens. Perspektif teman-teman semua sudah memperkaya diskusi tentang kebijakan publik. Tim Policy Fest akan merangkum takeaways dari kegiatan ini dan jangan lupa terus follow Think Policy untuk membaca ulang hasil-hasil diskusinya. Mewakili tim Policy Fest 2021, saya berterima kasih kepada para patron kami, Bapak Yanuar Nugroho, Ibu Vivi Alatas, Bapak Khatib Basri, dan Ibu Najila Shihab atas dorongan dan wejangan dalam setiap pengambilan keputusan kami di Think Policy. Kami juga berterima kasih kepada para sponsor, Knowledge Sector Initiative, Nafas Indonesia, BP Jam Sostek, Indonesian Youth Diplomacy, Berita 1, Koalisi Seni, serta segenap komunitas dan mitra kami di Think Policy
yang terus menghidupkan semangat kolaborasi bersama kami. Tak lupa, terima kasih ya teman-teman Think Policy atas partisipasi dan kebersamaannya selama kurang lebih 18 jam di akhir pekan ini. Semoga keberadaan Policy Fest di penghujung tahun 2021 menjadi penyemangat bagi kita semua untuk mengambil peran dalam pembangunan Indonesia yang lebih baik. Kami semua di Think Policy akan dengan senang hati dan tangan terbuka menjadi teman diskusi dan mitra kolaborasi teman-teman demi mewujudkan kebijakan publik Indonesia yang semakin berorientasi pada bukti dan empati. Akhir kata, kami tunggu ya partisipasinya di Policy Fest tahun depan. Terima kasih Ziva. Wow, beragam sekali ya peserta-serta pihak-pihak yang terlibat. Ini menjadi bukti bahwa Policy Fest betul-betul berupaya mendobrak batasan generasional dan menurunkan sekat sektoral. Nah, mengingat sudah memasuki hari kedua, teman-teman, dan saya yakin teman-teman di sini sudah mengikuti keseluruhan rangkaian acaranya, Syabina mau dengar nih beberapa hal dari teman-teman. So, please share pendapat teman-teman melalui Mentimeter dengan kode 16546457 yang juga sudah terlihat di screen teman-teman. Sekali lagi, please share pendapat teman-teman melalui www.menti.com dengan kode 16546457. Pertanyaan pertama, saya harap teman-teman sudah masuk. Yes. Pertanyaan pertama, gimana sih perasaan teman-teman atau kesan pesan terhadap Policy Fest 2021? Ya, Syabira masih tunggu. Dan harapannya masih akan banyak jawaban dari teman-teman. Wow, inspired, senang, semangat. Ditunggu lebih banyak lagi teman-teman. Pertanyaannya Syabina ulang ya. Bagaimana perasaan, kesan pesan teman-teman terhadap Policy Fest 2021? Mengingat ini udah hari kedua dan kita sudah memasuki penghujung acara gitu ya. Membuka wawasan. Cool, terima kasih teman-teman. Tapi jangan khawatir, masih ada 2 pertanyaan lagi yang akan Syabina tanyakan. Pertanyaan kedua, oke. Apa atau bagaimana nih harapan dan ekspektasi teman-teman setelah mengikuti Policy Fest 2021 terhadap implementasi pembuatan kebijakan publik di Indonesia? Atau bisa juga teman-teman share kontribusi apa nih yang mau dilakukan oleh teman-teman? Silakan di-share. Jadi teman-teman yang menonton hari ini juga tahu kontribusi apa dari orang-orang muda yang sudah hadir di Policy Fest 2021 ini yang akan dibuat gitu ya. Materinya daging semua. Ya. Syabina masih tunggu. Wow. Menyamakan visi, melibatkan anak muda. Yes. Meningkatkan kapabilitas. Lebih empati. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Nah, dari kelima jenis sesi yang ada di Policy Fest 2021, sesi mana nih yang menjadi favorit teman-teman? Mungkin teman-teman lupa ingat apa aja sesi favoritnya. Sesi yang ada di Policy Fest, ada panel, temu komunitas, ruang tengah, mini bootcamp, atau bicara rencana. Wow, angka bicara rencana dan ruang tengah ini, ruang tengah masih lebih tinggi. Oke. Baik, ramai sekali yang sudah menjawab. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dan menjawab. Terima kasih teman-teman semua. Oke, senang sekali melihat jawaban teman-teman. Jadi selain aktif berdiskusi di rangkaian acara Policy Fest 2021, teman-teman juga udah share insights dan kesan pesannya. Oke, nah Syabina juga ingin menginformasikan kembali acara ini dilengkapi dengan fitur typist atau subtitle. Bagi teman-teman yang ingin mengaksesnya, silakan tekan tombol closed caption or CC pada kolom Zoom di bawah.
Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin mengakses fitur typist atau subtitle, teman-teman bisa menekan tombol closed caption or CC di kolom Zoom yang berada di bawah. Baik, memasuki agenda selanjutnya, 3 tahun sudah Think Policy hadir berupaya membumikan isu kebijakan publik di Indonesia dengan menyediakan ruang aman bagi publik, khususnya orang-orang muda di Indonesia, untuk saling berinteraksi dan berkolaborasi, serta meningkatkan kapasitas atau keterampilan dalam kebijakan publik. Oleh karena itu pula, Policy Fest diselenggarakan. Namun, Think Policy tidak sampai di sana. Masih banyak loh program atau inisiatif yang mungkin ada teman-teman di sini belum kenal lebih lanjut. Untuk itu, yuk kita berkenalan lagi dengan menyaksikan kembali video Think Policy. 3 alasan kenapa kamu harus paham dan peduli kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Mulai dari langit yang kotor karena polusi, tarif ojek online, tagihan listrik, sampai penggunaan media sosial. Semuanya diatur oleh kebijakan publik. Kedua, kita punya hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita dan bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Sebagai negara demokrasi, kita punya hak buat memilih dan memastikan bahwa pemerintah memprioritaskan kesejahteraan kita dan membuat keputusan terbaik untuk rakyatnya. Ketiga, cobaan abad ke-21 jauh lebih kompleks dan butuh kolaborasi lintas sektor. Dari penanganan pandemi, krisis iklim, sampai transisi digital akan lebih efektif jika pemerintah bergerak bersama sektor swasta, masyarakat, dan akademisi. Sehingga kebijakan yang diciptakan akan lebih inklusif dan membawa solusi yang tepat. Singkat kata, kalau kebijakan publik sudah baik, kualitas hidup kita juga akan baik. Sekarang, apa sih sebenarnya yang membuat kebijakan itu baik? Menurut Profesor Mark Moore, kebijakan publik yang baik harus menyelaraskan 3 hal. Pertama, berlandaskan analisis dan bukti kalau kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas atau kelompok yang termarginalkan. Kedua, dirancang sesuai kapasitas operasional sehingga benar-benar bisa dilaksanakan, bukan cuma bagus di atas kertas, tapi tidak realistis. Ketiga, mendapat dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan, salah satunya melalui proses yang partisipatif. Sayangnya, kalau kita berkaca dari bukti anekdotal sejak tahun 1998, berbagai kebijakan publik di Indonesia belum memenuhi 3 faktor di atas, karena kebijakan kita masih kurang berorientasi dampak. Misal, naskah akademik yang mestinya dijadikan landasan pengajuan rancangan undang-undang, pada akhirnya hanya jadi kebutuhan administrasi pelengkap. Atau malah kebijakan sering kali dibuat karena formalitas atau tren, padahal seharusnya berlandas ilmu pengetahuan. Kedua, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi. Hal ini terjadi karena jumlah praktisi kebijakan publik yang terlatih secara teknis dan strategis masih terbatas. Ditambah lagi kesenjangan infrastruktur antar daerah. Ketiga, demokrasi yang masih semu dan belum sepenuhnya partisipatif. Di Indonesia, pengambilan keputusan baik di legislatif maupun eksekutif masih belum sepenuhnya transparan dan partisipatif. Meski secara teori ada berbagai mekanisme konsultasi publik, kadang draft dokumen regulasi tidak selalu dibuka ke publik dan masyarakat sipil masih bingung bagaimana menyampaikan aspirasi yang bisa didengar. Belum lagi untuk mereka yang datang dari kelompok termarginalkan. 3 tantangan ini mendasari kenapa Think Policy lahir dan membawa intervensi 3 tingkat. Pertama, Insights. Melalui Insights, kami menyajikan analisis praktis dan berkualitas sebagai kerangka dan inspirasi bagi pemangku kebijakan. Kedua, Akademi. Dengan Akademi, kami membuka pintu bagi profesional muda di sektor publik, swasta, dan sipil untuk menambah pengetahuan teknis dan strategis tentang kebijakan publik. Ketiga, Community. Lewat Community, kami membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berhimpun dalam topik-topik kebijakan publik. Ingat, dengan kebijakan publik yang baik,
kualitas hidup kita juga ikut lebih baik. Bersama Think Policy, mari bersama wujudkan kebijakan publik berbasis bukti dan empati. Di rangkaian akhir ini, kami ingin mengajak audiens untuk merefleksikan bagaimana orang muda dapat berkontribusi untuk merespon tantangan dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Untuk itu, saya ingin langsung menyambut Ibu Vivi Alatas, CEO Asa Kreativitas sekaligus Patron Think Policy, yang akan merangkum refleksi acara selama 2 hari ini. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Sabina. Terima kasih. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan adik-adik. 2 hari ini Policy Fest telah menjadi penanda momentum untuk proses kebijakan publik yang lebih inklusif. Direfleksikan langsung dalam desain sesi-sesi yang terjadi dari 2 hari yang melibatkan orang muda dan pembuat kebijakan secara luas, secara partisipatif. Nilai-nilai Think Policy seperti reformis, analitis, inklusif, solution oriented dan empati juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai sesi. Jelas sekali bahwa orang muda haus akan ruang untuk semakin mengencangkan suara dalam mempengaruhi kebijakan publik secara lebih langsung. Dari berbagai pertanyaan dan komentar di 27 total sesi selama 2 hari dan diikuti lebih dari 1.200 orang, ini semua sangat terasa. Dalam sesi-sesi tersebut, peserta diajak untuk lebih tahu atau lebih familiar dengan proses dan realita kebijakan publik di Indonesia, baik eksekutif dan legislatif. Seperti bagaimana pembuat kebijakan harus menghadapi trade-off, mau tidak mau, antara pembangunan dan lingkungan misalnya, antara inovasi teknologi dan perlindungan konsumen, antara kesehatan dan pendidikan misalnya, atau jangkauan sosial yang luas dan menjangkau kelompok yang termarginalkan. Tantangan juga seperti resource dan capacity constraint yang membatasi opsi-opsi kebijakan, pengaruh politik di kebijakan publik, dan bagaimana kreativitas dan kolaborasi diperlukan untuk mencari jalan tengah solusi kebijakan. Partisipan juga semakin mendalami substansi isu terkini yang menjadi perhatian orang muda, yaitu isu lingkungan, misalnya pembangunan rendah karbon dan adil, isu pendidikan, peningkatan kualitas dan resiliensi pendidikan, inklusi sosial, misalnya jaminan hak bagi semua masyarakat seperti kelompok disabilitas, dan teknologi, misalnya perlindungan data dan keamanan siber di inovasi teknologi terbaru. Dan bagaimana itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Partisipan diajak berpikir kritis tentang isu-isu ini berdasarkan bukti yang ada. Peserta juga diajak untuk lebih mau untuk mengambil aksi dan berpartisipasi dalam kebijakan publik melalui temu komunitas yang memfasilitasi orang muda untuk berjejaring lintas sektor. Hingga hari ini pun terlihat hubungan-hubungan erat mulai terjalin antar komunitas. Dalam bicara rencana dan mini bootcamp, partisipan bertemu dengan profesional muda yang sudah berkecimpung lama dalam kebijakan publik dan mendapat skills untuk pengembangan diri dan mengasah critical thinking. Terakhir, dan tak kalah penting, partisipan semakin mampu untuk membawa perubahan. Policy Fest menjembatani masyarakat dan pembuat kebijakan dan perwakilan partai untuk berdialog langsung. Ruang tengah dan pleno partai memberi ruang bagi partisipan untuk menyuarakan aspirasi kepada pembuat kebijakan. Diskusi dan pertukaran perspektif ini sangat dibutuhkan di pembuatan kebijakan, namun kenyataannya jarang ada. Proses partisipatif padahal bisa memperkaya pertimbangan kebijakan publik dan menghasilkan kebijakan yang lebih representatif dan berpihak kepada masyarakat. Ada 2 key takeaways dari 2 hari pelaksanaan Policy Fest ini. Takeaway yang pertama, kebijakan publik memang kompleks dan menantang karena batasan resources maupun pengaruh politik. Isu kebijakan juga wicked hard problem yang tidak memiliki satu solusi yang jelas karena kompleksitas dan implikasinya. Kebijakan publik harus menjadi milik semua.
Think Policy berkomitmen untuk terus membuka luas ruang tersebut agar lebih banyak orang muda terlibat, sehingga kebijakan publik Indonesia berbasis bukti dan empati dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Tapi kami juga berharap ini tidak harus terjadi melalui Think Policy saja, tetapi juga beyond Think Policy. Take away yang kedua, kesadaran orang muda yang semakin meningkat, seiring dengan keinginan untuk berdaya dan berhimpun, akan terus terbangun menuju 2024 dan harus terefleksi dalam perilaku voting nantinya. Kita perlu mendorong pembentukan platform kebijakan publik yang robust di antara para kandidat, karena orang muda akan memperhatikan dengan dekat. Dan Think Policy bisa menjadi ruang yang semakin memfasilitasi ini ke arah proses pemilu yang edukatif dan transparan. Setiap orang punya peranan yang bisa dia mainkan. Apakah peran sebagai knowledge maker seperti Afu? Apakah peranan sebagai policy maker seperti Bu Harti? Ataukah peranan sebagai publik yang reseptif dan mendorong pengambilan keputusan kebijakan berbasis bukti? Apapun peranannya, ada satu keterampilan dasar yang diperlukan, yaitu critical thinking. Kita sudah bicara banyak tentang critical thinking di acara ini. Saya ingin menambahkan sedikit tentang tips mengenali fallacies, berbagai kesalahan berargumen, atau yang bisa dijuluki sebagai logika bengkok, agar kita tidak mudah percaya dengan fake news, hoax, dan ujaran kebencian, agar lebih bisa berargumentasi dengan baik. Ada banyak sebenarnya kesalahan berargumen yang dikategorikan oleh ahli logika, tapi yang paling sering terjadi adalah 10 macam berikut ini. Yang pertama, pukul rata, mengambil kesimpulan atas dasar bukti-bukti yang tidak cukup. Misalnya dari cerita anekdotal, suatu program pemerintah, kemudian diambil kesimpulan bahwa program itu gagal dan harus dihentikan. Ataupun sebaliknya, dari contoh anekdotal keberhasilan suatu program pemerintah, kemudian diambil kesimpulan program itu sukses dan sebaiknya ditingkatkan cakupannya. Kesalahan logika jenis ini biasanya terkait dengan masalah jumlah sampel yang kecil. Karena itu, pada saat kita ingin mengambil kesimpulan secara kuantitatif, diperlukan jumlah sampel yang cukup agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, salah kaprah penggunaan otoritas. Mencoba mendukung argumen dengan hanya menunjukkan literatur yang mendukung pendapatnya dan menyembunyikan perbedaan pendapat antar pakar. Selain itu, salah kaprah juga dapat terjadi pada saat nama orang terkenal yang terkadang bukan ahlinya ditempelkan pada argumen tanpa penjelasan kenapa pendapat orang itu layak dianggap sebagai kebenaran. Tentu saja kita boleh mengutip pendapat orang lain. Namun kutipan tersebut juga sepatutnya disertai dengan jalan pemikiran dan bukti, sehingga pembaca, pendengar dapat menelaah apakah memang pendapat tersebut layak diterima atau tidak. Yang ketiga, nggak nyambung. Karena suatu kejadian terjadi sebelum kejadian kedua, maka kejadian pertama dianggap sebagai penyebab kejadian kedua. Dua buah kejadian tersebut bisa jadi terjadi berurutan hanya karena kebetulan. Contoh gampangnya, kita tidak bisa menganggap kokok ayam yang menyebabkan matahari terbit. Contoh lain adalah pernyataan berikut. Pemerintah negara X menaikkan pajak dan tingkat kejahatan meningkat. Bisa jadi ada korelasi antara tingkat kejahatan dan rate pajak. Namun, bisa pula tingginya tingkat kejahatan lebih dipengaruhi faktor lain. Kalimat tadi tidak serta-merta memberikan bukti bahwa meningkatnya tingkat kejahatan disebabkan kenaikan pajak. Untuk menghindari kesalahan seperti ini, yang harus dimiliki adalah identification strategy untuk menunjukkan hubungan sebab akibat tersebut terjadi. Apakah terbukti secara teori atau dapat dibuktikan melalui penelitian empiris dan metode ekonometrik. Keempat, pembunuhan karakter. Bukan perkataannya yang diserang, tapi orangnya. Asumsinya kalau si pembicara tidak bisa diterima karena sesuatu hal, maka apapun yang dikatakannya tidak bisa diterima. Kebenaran didasarkan pada asal muasal atau keterkaitan si pembicara dengan kelompok tertentu, bukan berdasarkan apa yang dia katakan. Si Y tidak sependapat dengan saya soal RUU X misalnya, sudah pasti pendapat dia tentang hal-hal lain juga ngawur.
Yang kelima, dilema palsu. Ada banyak titik dalam distribusi, namun yang dibicarakan hanya 2 titik ekstrim, minimum dan maksimum. Bicara tentang kebijakan sistem ekonomi, seakan hanya ada 2 pilihan, meningkatkan efisiensi atau meningkatkan pemerataan. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, bisa jadi ada pilihan-pilihan lain yang bisa diambil dan memberikan hasil yang lebih baik untuk semua pihak. Dalam berargumentasi, kita perlu bertanya pada diri sendiri, benarkah hanya ada 2 pilihan? Atau sebenarnya ada beberapa alternatif lain yang bisa ditelaah kelayakannya? Keenam, aksi berantai. Kalau seseorang hendak berargumen bahwa suatu langkah awal akan berakibat hal kedua, maka harus dibuktikan bahwa memang hal itu yang akan terjadi. Pada fallacy jenis ini, diasumsikan apabila suatu hal terjadi, akan diikuti aksi berantai, di mana kejadian B, C, hingga Z akan terjadi. Jadi, untuk memastikan Z tidak terjadi, kejadian A juga tidak boleh terjadi. Tips untuk menghindari kesalahan jenis ini adalah telaah kembali. Jika kita berpendapat bahwa suatu kejadian akan diikuti oleh sejumlah kejadian lain, apakah ada bukti pendukung hubungan aksi berantai tersebut? Yang ketujuh, terbukti dengan sendirinya. Mengasumsikan apa yang dia klaim sudah benar dengan sendirinya. Contohnya kalimat yang sering kita baca di media. Sudah dapat dipastikan orang miskin akan mendapat dampak positif atau negatif yang paling tinggi dari kebijakan ini. Mana buktinya? Kata sudah dipastikan tidak membuktikan klaim. Namun klaim tersebut harus ditunjang dengan data dan fakta. Kedelapan, ngeles. Bukannya merespon argumen lawan, tetapi taktik mengalihkan yang diambil. Contohnya, rokok memang berbahaya bagi kesehatan. Tetapi bagaimana lagi buruh pabrik rokok dapat menghidupi keluarganya? Untuk menghindari kesalahan ini, coba lihat apa hubungan antara premis dan kesimpulan yang diambil. Apakah benar setiap premis mendukung kesimpulan tersebut? Kesembilan, 2 hal yang salah akan menciptakan kebenaran. Biasanya pertengkaran anak kecil suka mengambil logika ini. Aku ngerebut mainanmu karena kamu juga suka ngerebut mainanku. Bukan cuma anak kecil, deng. Politikus dan negara adidaya pun bersikap demikian. Ini bukan termasuk korupsi, bisa dibilang semua orang melakukannya. Loh. Ketika negara X misalnya diserang atas pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan malah menyerang kembali negara Y yang menurutnya juga melakukan pelanggaran. Kalau dua-duanya sama-sama salah, seakan tidak jadi masalah. Yang terakhir, melestarikan tradisi. Sesuatu yang sudah jadi tradisi dianggap sudah pasti kebenarannya dan tidak boleh diganggu-gugat kelestariannya. Boleh-boleh saja berargumen membela tradisi, tapi harus diikuti dengan alasan kenapa tradisi tersebut harus dijaga kesinambungannya. Sekali lagi, setiap orang punya satu peranan dalam mendorong evidence-based policy making. Dan langkah pertama yang bisa diambil anak muda untuk memulai peranannya adalah dengan berpikir kritis dan terlepas dari logika bengkok. Alhamdulillah, 2 hari Policy Fest berjalan dengan sukses. Ada banyak orang di balik terselenggaranya Policy Fest ini. Terima kasih untuk Ziva dan Erika yang menjadi project managers Policy Fest yang dengan sukses memimpin seluruh rangkaian acara. Terima kasih pada seluruh tim kerja, tim sponsorship, tim government relations, tim kreatif dan marketing, tim public relations, dan tim media. Tim substance, tim sessions, banyak banget ya timnya, tim monitoring dan evaluation, dan tim operasional yang mendukung acara ini. Di pembukaan Policy Fest, Bu Suharti mengajak orang muda untuk melihat kebijakan dengan kacamata masa depan, tidak sebatas apa yang terjadi sekarang saja, dan untuk menyusun kebijakan publik dengan fakta di lapangan. Setelah 2 hari, semoga partisipan sudah semakin siap untuk menjawab panggilan Bu Harti tadi, dan bersedia mengambil perannya untuk terus berpartisipasi dalam kebijakan publik melalui peningkatan kapasitas, berpikir kritis, dan kepemimpinan, serta perluasan dan penguatan jejaring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi. Refleksi yang disampaikan sangat mencerahkan. Terima kasih sekali lagi dan sehat selalu Bu. Nah, teman-teman, setelah
hari penuh kita belajar, berdiskusi, dan berjejaring gitu ya istilahnya. Boleh dong kita relaksasi sejenak. Di agenda selanjutnya, kita akan ditemani oleh Mbak Diah yang akan menyuguhkan komedi yang banyak juga nih disukain oleh masyarakat. Karena kalau saya lihat, kayaknya karena cara pandangnya yang progresif, lalu materi yang disampaikan juga mewakili cukup banyak lapisan masyarakat. Relevan, substantif, bahkan terkadang berangkat dari realita yang ironis. Meskipun udah nggak asing lagi di panggung komedi, perkenankan saya share lagi mengenai Mbak Sa'diah Ma'ruf atau yang biasa dipanggil dengan Mbak Diah gitu ya. Mbak Diah adalah salah seorang komika perempuan muslim pertama di Indonesia yang menggunakan medium komedi untuk mempromosikan kesetaraan gender, toleransi, dan perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Oke, langsung saja kita sambut Mbak Diah. Halo Mbak Diah. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat, biggest congratulations untuk suksesnya Policy Fest 2 hari ini. Tepuk tangan buat semua penyelenggara, semua sponsor, semua yang ikut serta. Kawan-kawan sekalian, perkenalkan saya Sa'diah Ma'ruf. Meskipun tadi diperkenalkan dengan cukup gegap gempita, apapun yang dianggap sebagai kesuksesan saya itu masih merasa sangat kecil, tidak berarti, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan petugas kelurahan. Ya Allah, apalagi kalau dokumennya tidak lengkap ya. Saya ingat banget beberapa tahun yang lalu saya datang ke kelurahan dengan gegap gempita, bukan gegap gempita sih, sebenarnya masih dalam suasana duka yang mendalam untuk mengurus surat kematian abah saya pada saat itu. Saya maju ke mejanya, ada bapak-bapak yang bilang, "Mbak, urut antrian." Ya Allah, ini nomor antriannya di mana? Nggak ada, dari pintu depan sampai di depan pintu Bapak. Tidak ada. Baiklah, itu cuma saya bilang di dalam hati. Saya mundur, oh iya Pak, maaf Pak. Seriously, you don't mess with petugas kelurahan. Otherwise, emangnya kalian tahu segala macam kesempatan yang kita dapatkan, termasuk pendidikan di luar negeri misalnya, itu bukan hanya dari doa orang tua atau beasiswa. Bukan, tetapi dari petugas kelurahan yang membantu Anda untuk punya dokumentasi yang clear. Jadi saya duduk dan menunggu. Saya scroll media sosial. Saya tweet, kenaikan upah buruh Rp3.000 tidak apa ya, miris soalnya ya, mau diomong tidak berpengaruh gitu ya. Karena sebagai ibu rumah tangga itu ya, Rp3.000, ya Allah, anak minta Kinder Joy juga dilepe ini sama kasir Indomaret. Berani loh, ngomong di Twitter berani. Protes sama petugas kelurahan saya mah tidak. Akhirnya giliran saya. Saya duduk di hadapan bapak tersebut. Oh baik, ya. Kartu keluarga ada, KTP ahli waris ada, surat kematian dari rumah sakit ada Ibu. Beliau meninggal dunia di rumah Pak kebetulan. Oh iya, tapi kalau nggak ada suratnya nggak bisa diurus Ibu. Ya Allah Bapak ya, saya itu memegangi abah saya sampai nafasnya yang terakhir Pak. Saya ini, bisa nggak Pak saya aja jadi jaminan gitu. Jadi jaminan, beneran kok Pak, saya ini bukan tipe-tipe orang yang urusan dengan skandal harta keluarga atau harta waris sehingga pura-pura orang tuanya sudah meninggal gitu. Begitulah salah satu hal yang pertama kali saya pikirkan ketika saya diundang oleh teman-teman Think Policy untuk berpartisipasi di Policy Fest ini. Birokrasi, Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, yang saya pikirkan kedua adalah kondisi kita selama pandemi. Sudah hampir 2 tahun. Terima kasih dan selamat buat kita semua telah bertahan. Saya sangat nostalgic dengan masa-masa di awal pandemi.
berubah status dari pekerja lepas jadi pekerjaan lepas. Pada saat itu, saya mendapatkan komentar, loh, kamu kan pekerja kreatif, kreatif dong. Ya Allah, ini juga udah kreatif banget. Gimana caranya? Ngulur tabungan ya, biar cukup sampai akhir pandemi yang kita tidak tahu kapan. Saya inisiatif. Pada saat itu ada bantuan sosial untuk pekerja seni dan pekerja kebudayaan kalau tidak salah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya semangat untuk mendaftar. Aduh, mudah-mudahan deh bisa membantu. Saya baca formulirnya, saya isi pelan-pelan satu persatu. Sampai di pertanyaan, apakah Anda memiliki pekerjaan yang lain? Seriously, di formulirnya ada pertanyaan itu. Ya Allah Pak, kalau nggak kepepet saya juga nggak klik itu linknya Pak. Ya Allah, harusnya kan saya paham ini untuk yang paling membutuhkan. Makanya kalau kepepet juga saya tidak masuk websitenya. Akhirnya nggak jadi dong, nggak jadi. Nah, di awal-awal pandemi, berita 24 jam, 7 hari seminggu, semuanya tentang pandemi. Saya pikir, apa Indonesia udah nggak ada korupsi ya? Korupsi bansos, ya Allah Pak, tahu gitu saya daftar Pak, daripada duitnya diambil Bapak. Bukan hanya itu, setelah itu ada pengurangan hukuman karena katanya dibully netizen. Dibully netizen Pak. Kalau ngomong-ngomong dibully netizen, coba cek sama artis-artis yang lepas hijab Pak. Netizen lebih keras Pak. Aduh. Lagian, seingat saya juga dari eksekutif maupun legislatif tidak ada yang speak up ya mengenai hal ini. Please correct me if I'm wrong. Ya, teman-teman sekalian, sepanjang pandemi juga banyak sekali informasi simpang siur, kita nggak tahu kebenarannya ya. Yang pertama tentu saja yang beredar di awal-awal pandemi itu adalah bahwa kunyit, bawang putih, jeruk nipis, air panas bisa mencegah corona. Saya pikir, oke, kunyit, bawang putih, jeruk nipis, air panas. Saya langsung makan soto. Sudah ada semuanya, koktail. Setelah itu ada isu bahwa cek suhu sebagai bagian dari protokol kesehatan, cek suhu di kening bisa menyebabkan kerusakan otak. Kemudian rame-rame semua kantor, termasuk kantor pemerintah, termasuk rumah sakit yang seharusnya know better. My goodness. Cek suhu di telapak tangan. Saya kan mikir ya, cek suhu itu di kening. Kalau di telapak tangan namanya cek nasib. Ya Allah. Tapi kita berbahagia Ibu dan Bapak, kawan-kawan sekalian semuanya yang menyaksikan pelan-pelan kita pulih. Di beberapa, kita sudah semenjak Delta ya, Delta, ada Alpha, ada Delta, sekarang ada Omikron, auzubillahimindzalik, meskipun namanya agak mirip-mirip merek rice cooker, tapi paling tidak di kuping saya kedengarannya seperti merek rice cooker, tapi ya sudahlah ya, kita semua harus waspada, dan kita pelan-pelan pulih. Kita sudah mengalami sekian bulan ya PPKM dengan berbagai kebijakannya, ketika levelnya semakin diturunkan, tuh ada beberapa kebijakan yang bisa kita highlight tuh. Misalnya, kantor-kantor dibolehkan beroperasi dengan kapasitas 75% misalnya. Itu yang punya kantor. Yang sudah di PHK, dianggap memenuhi protokol kesehatan dengan di rumah aja. Selanjutnya, misalnya terkait dengan protokol kesehatan dan PPKM nih. Dine in di restoran diperbolehkan dengan 50% kapasitas. Itu yang restoran. Gimana dengan bubur ayam di pinggir jalan, Bapak Ibu? Gimana? Nih saya ilustrasikan ya.
Saya ilustrasikan. Apa maknanya 50% kapasitas untuk bubur ayam di pinggir jalan, Ibu dan Bapak? Saya ilustrasikan deh. Kalau ada gerobak bubur ayam ya, gerobak bubur ayam di pinggir jalan, itu kalau pembeli harus berjarak 1,5 meter sampai 2 meter dari gerobak bubur ayam, sama aja beli di abang sebelahnya. Bukan beli sama dia, gitu loh. Masyarakat Indonesia ini sebagiannya masih bekerja di sektor informal, apalagi perempuan. 50% lebih perempuan yang bekerja di sektor informal. Kebijakannya banyak, saya yakin banyak. Tapi terkait dengan protokol-protokol ini, apa dong protection buat kami? Saya juga pekerja informal freelance ya. Protokol buat kami, tapi ada yang bagus. Ada yang bagus. Bioskop dibuka kembali dengan kapasitas 50%, ada kapasitas 75%, tergantung level PPKM-nya ya. Ini saya setuju banget. Ada social distancing di bioskop, setuju saya. Duduknya satu berjarak gitu ya. Akhirnya karya sineas Indonesia beneran ditonton, tidak ditinggal pacaran. Alhamdulillah Indonesia menemukan hidayah. Serba-serbi pandemi, Ibu dan Bapak sekalian, kita semua tahu ada beberapa hal yang kita pelajari selama pandemi ini. Number one, mandi tidak perlu asalkan punya lipstik merah untuk Zoom. Yang kedua, number two, suami itu bisa menjadi sangat membantu kadang-kadang. Padahal kita membutuhkan bantuannya selalu. Yang ketiga, kita tuh jadi lebih mindful, lebih tenang, lebih sabar. Nggak apa-apa. Life begins at 40, kata orang bule. Lah yang mereka nggak bilang, lower back pain lo sakit boyo itu begins at 32. Aduh, makanya kita harus kejar. Karir itu berkejaran dengan sakit punggung. Oh iya, ada beberapa hal lagi yang kita pelajari. Kita juga mulai suka bercocok tanam. Anda tahu kenapa namanya cocok tanam? Kenapa? Kalau cocok ditanam, kalau nggak cocok paling nggak sudah diunggah di Instagram. Saya serius loh bercocok tanam selama pandemi ini, punya lahan yang lumayan untuk menanam tomat. Seru kan? Organik lagi, organik. Begitu panen, dijual harganya 20.000 per kilo. Allahu Akbar. Ini tomat yang sudah saya rawat dengan sepenuh kasih sayang hanya laku 20.000 kilogram. 20.000 rupiah per kilogram. I'm going back to my corporate job. Sama tolong ya kalau ada orang dari Kementerian Pertanian yang nonton acara ini. Kebijakannya dan keberpihakannya pada petani. Please. Untuk bagian dari pemulihan pandemi juga dong. Pemulihan pasca pandemi bukan pariwisata doang. Bukan. Makanan yang sehat. Ngomong-ngomong peduli kesehatan, kita semua tentu saja 2 tahun pandemi ini ngaku deh, pasti pernah olahraga di YouTube, ya kan? Olahraga di YouTube tuh menyenangkan banget loh. Olahraganya misalnya 1 jam nih programnya. Kita olahraga dong di pemanasan ya. Habis gitu, aduh capek, ambil minum, gabung lagi pas pendinginan. Habis gitu kita merasa yakin, oh hidup ini sungguh produktif hari ini. Saya sehat dan sudah olahraga. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi perhatian yang sangat luar biasa. Karena tanpa kesehatan mental, salah satunya yang menjadi dampak adalah kita tidak fokus, tidak bisa produktif, merasa kelelahan, misalnya ya, ting, WA kerjaan masuk nih, ting, WA kerjaan masuk, yang dibuka sama-sama hijau tapi bukan WA, GoFood, ya, abis gitu scroll, merasa bersalah, browsing makanan sehat. At the end of the day, kerjaan tidak selesai, tapi kita punya pengetahuan baru tentang 10 tips diet Hollywood, ya enggak?
Pembelajaran. Demikianlah teman-teman. Aduh, kalau ngomongin pandemi kita nggak bisa deh nggak ngomong soal pendidikan di masa pandemi. Pembelajaran jarak jauh. Saya mewakili orang tua saja ya. Itu sebelum kita masuk ke pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran daring di rumah, orang tua harus mendampingi. Itu kok guru nggak share ya jamunya apa kira-kira gitu loh. Supaya anak-anak itu kok nurut gitu kalau dibilangin gurunya. Begitu dibilangin mamahnya, ya Allah, orang Jawa bilang itu dowo ususe, panjang banget, mesti sabar banget. Ini ya, orang tua memang harus mendukung anak-anak. Makanya itu kita bilang, ya Allah nak, nggak apa-apa kok, ini masa pandemi, masa darurat. Kalau prestasimu menurun itu nggak apa-apa. Yang suka nggak ngerti itu nenekmu, mertua. Ya, jadi mohon kerjasamanya gitu. Nah, kira-kira prestasinya dipertahankan gitu. Gitu. Kemudian saya selama pandemi ini pindah ke desa, tinggal di desa, bekerja remote dan juga bertani tadi salah satunya tomat yang saya sampaikan tadi. Saya mendengar dari anak-anak SMA di desa saya, Kak saya itu pengen banget sekolah ke tempat yang bagus gitu, universitas yang bagus di kota-kota besar. Tapi kalau masih pembelajaran jarak jauh begini, misalnya saya diterima di Universitas Indonesia ya Kak ya, di Jakarta, tapi kuliahnya berarti tetap dari desa Kak. Masa semester 1 udah KKN Kak? Belum lagi, kan sedih ya. Belum lah, tapi si anak SMA dari desa ini bilang, tapi lumayan ya Kak ya, di sini tuh kan susah sinyal. Bisa bilang kalau bolos kuliah, Pak nggak ada sinyal, nggak dimarahin sama dosennya. Nggak dimarahin, dimasukkan laporan, dikirimkan ke kementerian sama lembaga donor. Katanya ada digital device, digital divide. Nah, nanti ditulis tuh Kak di laporannya. Anak SMA nggak bilang begini, saya yang bilang begini. Ditulis tuh Kak di laporannya. Ini ada gap di outcome dan impact yang perlu diaddress. Saya nggak ngerti deh. Itu. Jadi, aduh, luar biasa sekali. Oh, dan beberapa waktu lalu kita, negara-negara di seluruh dunia baru saja berpartisipasi di COP26 ya, luar biasa sekali. Banyak sekali keputusan yang dicapai. Yang saya heran adalah begini, negara-negara di seluruh dunia itu kok comfortable banget gitu untuk bilang bahwa oh iya komitmen kami net zero emission itu di 2060 gitu. Saya kan mikir, ya udah deh pokoknya kamu gimana caranya tetap hidup lah gitu sampai 2060 gitu. Gimana caranya kayak pakai anti aging kayak apa kayak gitu. Jadi bisa merasakan dunia yang kira-kira zero emission tuh kayak apa sih gitu. Saya sama suami kemarin tuh sampai ngitung tuh kira-kira selamat panjang umur ya. Anak saya umur berapa pada saat tahun 2060 itu. Saya ini mikirnya gini. Ini nih kan kita nih sudah mengalami banyak hal gitu. Bencana alam ya, banjir, ada rob, ada kekeringan di tempat lain, ada krisis pangan, ada berbagai macam, kita bicara di berbagai pemberitaan juga dampaknya sudah meluas sampai ke dampak sosial, ada perdagangan orang karena krisis iklim dan sebagainya. Ini apa lagi gitu yang harus dilakukan krisis iklim untuk mendapatkan perhatian seheboh pernikahan Ria Ricis gitu loh. Apalagi ini sudah segala model bencana kita saksikan ya, bencana alam, bencana sosial tuh sudah semua gitu loh. Nah kita ini masyarakat ya pasti deh anak muda apalagi itu kita semuanya kontribusi apapun yang kita bisa. Recycling udah, bikin kompos udah, hidup minimalis udah, berkebun udah, saya nggak punya kulkas di rumah ya, nggak punya kulkas. Sedih saya nggak bisa makan es krim.
Tapi ya sudah, itu bagian dari komitmen lingkungan. Pokoknya kita gimana deh caranya gotong royong. Pakai sedotan stainless. Anda tahu menyiksanya kayak apa pakai sedotan stainless? Sudah minumnya es kopi, kan es ya. Sudah minumnya es kopi, diminum pakai sedotan stainless. Itu ngilunya nggak bisa dihilangin pakai pasta gigi anti ngilu. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya tapi itu kan bagian dari kontribusi kita. Katanya, aduh tapi masyarakat masih boros. Oke, baiklah. Baiklah ya di sini. Oke, masyarakat masih boros bagian apa? Pakai apa nih? Pakai resources. Oh, tisu deh. Saya mengaku deh sebagai ibu rumah tangga juga gitu. Pakai tisu memang sih suka. Kita tuh kalau pakai tisu ya, pakai tisu tuh kalau narik nggak mungkin selembar. Nggak mungkin. Minimal 3. Serut, serut, serut. Itu baru mantep gitu loh. Untuk ngelap keringat sedikit di ruangan ber-AC. Itu saya akui. Saya akui. Kenyataannya demikian. Terus lagi, pakai tisu di tempat umum, toilet-toilet umum misalnya. Itu kan orang Indonesia banget mumpung gratis ya. Itu kalau saya lihat tuh ya orang pakai tisu di toilet umum, nggak cuma selembar 2 lembar, digulung. Wut, 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 wut. Anda kira nggak kasihan itu mbak-mbak outsourcing yang bersihin? Ya Allah ini habis lagi, nanti dikira saya yang ngambil, ngelapor ini gimana ya. Gitu kan. Terus sampai terakhir sudah selesai hajat Anda ya. Terus kan ada apa tisu dispenser yang ramah lingkungan menurut saya. Kenapa ramah lingkungan? Karena nariknya susah gitu. Maksudnya karena nariknya susah di mall-mall tuh kan ada aja ya. Nariknya susah. Nariknya susah dianggap challenge. Tarik gitu kan. Tarik. Aduh. Luar biasa, luar biasa. Iya deh, itu juga dikurangi, tisu juga dikurangi. Apalagi yang perlu kita kurangi, apalagi yang perlu kita lakukan. Harus sama-sama, harus sama-sama. Kawan-kawan sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang menyaksikan. Apalagi, oh iya, kita ini kalau bicara soal keprihatinan kita yang luar biasa ya. Pandemi ya. Pandemi ini kan sudah global. Sudah global, berkepanjangan lagi. Ya kan? Manusia kok nggak ada tobatnya gitu loh. Mau diturunin apa lagi? Nauzubillahi min dzalik kalau kata orang muslim. Ya. Ini sudah pandemi, sudah berkepanjangan, dan kita lihat data kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan, itu meningkat drastis, bahkan sampai dibilang shadow pandemic. Ini biasanya kan kalau ada kesulitan sih orang pada tobat ya. Sudah pandemi dan berkepanjangan kok kondisinya masih demikian. Masih demikian. Terus apa gitu yang masih kita lakukan? Kadang-kadang kondisi di sekitar kita juga not helping gitu, not helping. Media misalnya melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual dengan menulis si A ruda paksa seseorang gitu. Ruda paksa apaan sih VOC? Kayaknya terakhir kali mendengarkan istilah itu tuh di pelajaran PSBB. Oh PSBB, ya Allah PSBB. PSBB di masa sekolah dulu ya. Aduh jebakan umur banget. Gitu loh. Terus lagi kalau di masyarakat juga ya, kalau kita berbicara soal keberpihakan terhadap korban, keberpihakan terhadap perempuan, kalau di masyarakat seringkali tuh solusinya kalau ada korban kekerasan seksual tuh dinikahkan sama korban. Itu ya ibarat yang namanya kolesterol sangat tinggi, terus diinfus minyak jelantah bekas gorengan cakwe. Stroke, Mas, bukan solusi. Bukan, malah memperburuk keadaan. Terus lagi yang disalahkan perempuan, victim blaming. Bajunya gimana? Kamu jalannya malam-malam sih. Nih ya, saya kasih tahu deh, kalau harus banget nyalain baju perempuan, harus banget nyalain baju perempuan ya. Coba kalau Anda melihat ibu-ibu berenang di kolam renang pakai mukena. Nah, itu salahnya baju perempuan itu. Itu, lain tidak. Lain tidak. Terus
lagi kalau kekerasan seksual terjadi mesti lajang. Tuh pacaran sih. Ini adalah perilaku yang beresiko gitu. Seolah-olah kalau terjadi kekerasan, oh ya udah dianggap sebagai resiko saja. Terus kalau sudah menikah bakalan dibelain? Oh tidak, kalau sudah menikah terjadi kekerasan seksual di dalam pernikahan, pasti dibilangnya ya udahlah, namanya suami istri bisa dibicarain baik-baik. Kapan selesainya? Kapan selesainya ini urusan kekerasan? Urusan kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Terus lagi sepanjang pandemi ini banyak banget ya berita tentang kekerasan seksual, berita bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual kemudian tidak direspon dengan baik. Cuman satu yang membuat saya sungguh lah ya gitu. Ada korban kekerasan seksual ya, ada korban kekerasan seksual yang laporannya tidak dilayani karena belum vaksin, ya Allah. Ada loh beritanya. Lagian oke lah, akselerasi vaksinasi kita dukung, tapi nggak gini caranya. Situ yakin distribusi vaksin sudah merata di seluruh Indonesia sehingga Anda merasa berhak untuk punish orang-orang yang belum vaksin. Like, are you kidding me? Aduh, curhatnya. Banyak banget persoalannya. Tapi tadi saya sudah disuruh wrap up ya? Ya nggak sih? Tadi Sabina begini? Belum ya? Bukan. Oke, bukan. Lanjut. Baik, teman-teman silakan loh ya yang mau melanjutkan sholat maghrib juga. Yes, dan kalau kita berbicara soal vaksinasi, kesehatan publik ya, kesehatan masyarakat, saya ini punya beberapa pengalaman sejak remaja sampai sudah punya anak seperti sekarang ini. Waktu remaja, pada saat itu saya pernah menjadi relawan di satu daerah pasca bencana. 1,5 tahun bekerja di daerah pasca bencana tersebut, saya kemudian mengalami gangguan kesehatan reproduksi karena air yang kotor, lingkungan yang kotor dan sebagainya. Untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi, saya datang ke dokter. Ya, saya datang ke rumah sakit, kemudian mendaftar, dan saking stigmatisasi ya kepada remaja yang mengakses layanan kesehatan reproduksi itu sedemikian kental, saya kemudian memutuskan untuk menulis nyonya, padahal belum menikah. Jadi saya berhadapan dengan itu dokter obgyn ya. Saya berhadapan dengan itu dokter obgyn sambil ditanya, Ibu datang sendiri nggak diantar? Suaminya kemana? Di luar kota, Bu. Oh, suami saya ternyata di luar kota ya. Kerjaannya apa ya kira-kira ya? Apa kontraktor? Apa seniman? Apa ya? Jadi saya tuh mikir gitu, sambil konsultasi dokter saya mikir, terus saya nemu, ya ampun suami saya kok Leo sih, nggak cocok dong sama saya, gimana ini, gitu kan, gimana, ya ampun, that was traumatic. Pengalaman berikutnya, setelah saya sudah menikah, saya hamil anak saya, kemudian ada mandatory HIV testing untuk ibu hamil, ya, which I think is a brilliant policy. Saya datang ke layanan kesehatan yang menyediakan itu. Oleh seorang bapak-bapak diberikan dokumen konsen. Saya nanya, Pak ini untuk apa? Diisi aja Bu, pokoknya nanti dilaporkan ke dinas. Oh baik. Gitu aja ya. Diisi aja Bu, nanti dilaporkan ke dinas. Oh ya, oke, saya isi. Kemudian setelah dilakukan tes di hari saya harus menerima hasil tesnya, itu si bapak-bapak yang sama dong. Pegang amplop hasil tes, dibuka, diambil kertas hasil tesnya, dibuka, tuh Bu, nggak usah khawatir, negatif Bu. Bapak, siapa yang memberikan Anda otoritas untuk membuka hasil? Itu konfidensial.
hadiah tahapan BCA juga, Pak, nggak akan dibuka kalau belum dihadiri oleh pemenang, notaris, dan 1 orang perwakilan dinas sosial. Ini kenapa Anda merasa berhak untuk membuka catatan medis seseorang? Saya tadi bicara soal kehamilan saya ya. Ada hal juga yang menurut saya sangat penting untuk kita sampaikan, untuk saya ceritakan. Saya tahu di kolom chat tuh ditulis 3 menit lagi, siap. Siap, 3 menit lagi. Saya baru saja nggak baru saja sih, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya melahirkan anak perempuan. Karena pada saat itu alhamdulillah saya sehat walafiat dan sebagainya, dan pada saat itu rumah sakitnya sedang sangat overwhelmed. Saya nggak tahu apa yang terjadi 9 bulan sebelum tanggal tersebut, tetapi di hari dan tanggal saya melahirkan ada 29 ibu yang melahirkan. Apa yang terjadi 9 bulan yang lalu? Listrik padam? Atau apa sih gitu kan? 29. Suasananya sangat overwhelming. Akhirnya saya ditinggalkan, dokter saya ditinggalkan dengan seorang bidan yang sangat-sangat baik. Ibu bidan itu bilang, "Ibu, dari suara ibu saya tahu, ibu mengejarnya dari tenggorokan, bukan dari perut. Tidak berkontribusi, Bu." Waduh, saya pikir ini bidan apa guru vokal ya? Kok ngerti banget gitu. Suaranya dikeluarkan dari mana? Selanjutnya, karena dalam suasana yang hektik demikian, saya didatangi oleh petugas medis dari rumah sakit yang ternyata adalah biro rohani. Kan saya deg-degan ya saya tahu gitu, melahirkan itu urusan hidup dan mati. Tapi mbok ya diurus hidupnya dulu gitu, baru matinya gitu. Please send me someone with actual medical expertise. Dan selanjutnya, ini bukan Indonesia kalau kita tidak mendapatkan unsolicited advice. Ada ibu-ibu di sebelah yang sedang menunggui anaknya melahirkan juga, membuka tirai tempat saya melahirkan dan bilang, Mbak, ini Mbak, minum teh panas dulu biar ada tenaga. Ya Allah, Bu. Setahu saya STMJ, Bu. Gimana kalau untuk ada tenaga? Habis gitu masuk sepupu saya terus bilang, "Sadia, kalau kamu mau rasa sakitnya hilang, coba bacalah surat At-Thoriq." Saya mengangkat kedua tangan saya. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Surat At-Thoriq yang mana ya? Kan lupa gitu. Maksudnya kita kan muslimah SJW ya, banyak ngomongnya sedikit ngajinya gitu. Sungguh deh. Aduh, akhirnya saya yang sehat walafiat pada saat itu, namun karena kondisi layanan kesehatan yang tidak terkendali dan saya yang kemudian kondisinya terengah-engah, tidak kuat mengejan dan sebagainya, harusnya bisa lahiran spontan, harus lahiran dengan operasi sesarian karena gagal fokus. Saya digelandang ke ruang operasi dan saya berpikir tuh 2 hal. Nomor 1 adalah keselamatan anak saya. Nomor 2, ya Allah, ini dokternya dibayar pakai stand up komedi bisa nggak ya? Nggak disiapin. Oleh karena itu, kalau ada one thing yang saya bisa advocate, universal maternity care deh. Untuk semuanya, saya tahu ada jumper sal, saya tahu, tapi di Indonesia perempuan, hampir 50% perempuan adalah bekerja di sektor informal yang cuti melahirkannya nggak dibayarin kantor ya. Karena apa? Karena tidak punya kantor. Demikianlah teman-teman sekalian, semoga bisa menghibur di sore hari yang gelap ini sudah malam, di tempat saya juga sudah maghrib. Di tempat saya juga sudah maghrib, mohon maaf atas salah-salah kata. Teman-teman sekalian, on a more serious note, ada satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan. Tadi di awal berbicara bahwa Policy Fast ini is about breaking barriers. Saya jadi ingat gitu, ini mumpung suasananya maghrib ya nggak apa-apa ya. Saya jadi ingat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kita memindahkan duri di jalan saja, memindahkan batu di jalan saja itu adalah kebaikan, adalah berpahala gitu. Berbelas tahun saya berpikir secara literal. Gitu. Oh iya, ini soal memindahkan batu di jalan, ini soal memindahkan duri di jalan. Tapi sesungguhnya tidak
tidak demikian, bahwa satu hal kalau kita bisa pegang itu ya, satu hal yang bisa membawa kebaikan di dalam hidup kita adalah bagaimana kita removing barrier gitu. Removing barrier, batu dan duri di jalan itu ya, batu dan duri di jalan itu menurut saya adalah simbol barrier, dan ini adalah tugas dari masing-masing kita, dari kita semua untuk membuat sebanyak-banyaknya orang jadi lapang jalannya, jadi lapang hidupnya, bisa mengakses pendidikan, bisa mengakses kesehatan, bisa mengakses ekonomi dengan tanpa halangan. Bersama-sama kita hilangkan itu batu, bersama-sama kita hilangkan itu duri. Semuanya adalah kebaikan, keberkahan, mudah-mudahan kita jadi bangsa yang kuat. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat untuk Policy Fest. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dadah. Terima kasih Mbak Dia. Dari tadi saya ketawa-ketawa, tapi sebenarnya apa yang disampaikan sama Mbak Dia ini benar-benar realita. Jadi secara nggak langsung saya menertawakan diri saya sendiri. Terima kasih Mbak Dia hiburannya. Baik teman-teman, nggak terasa sudah 1 jam lebih kita bersama dan tibalah kita di penghujung sesi. Tapi sebelum saya tutup sesi kita pada sore hari ini, perkenankan saya mengutip pesan dari salah satu rekan saya di Think Policy, anak bangsa penggiat kebijakan publik. Sudah saatnya bagi yang tahu, yang mau, dan yang mampu untuk tidak lagi bekerja sendiri-sendiri. Tapi mulai dengan semangat gotong royong menjawab tantangan kebijakan publik di Indonesia. Inilah ruang-ruang aman yang disediakan oleh Think Policy, ruang untuk belajar, berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Pantau terus informasi mengenai Think Policy melalui Instagram dan Twitter Think Policy di @thinkpolicyid serta website www.thinkpolicy.id. Saya Syabina selaku pembawa acara, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan kolaborasi berikutnya bersama Think Policy.